Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Farhan, mahasiswa Prodi Kedokteran Hewan Setia Universitas Airlangga dengan NIM 062011535031. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi dalam proses membantu kelahiran yang mengalami suatu hambatan atau dalam istilah medisnya dystocia fetalis. Dystocia fetalis ini dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya disebabkan karena fetus tidak dalam posisi yang tepat dalam kelahiran. Di sini kita ada kasus dystocia fetalis, yaitu dengan posisi fetusnya dorsosakral dengan situs longitudinal anterior dan dengan habitus abnormal, dengan vertex cephalo-anterior, fleksi scapula sinister. Nah, hal yang pertama kita lakukan ialah raih apa yang bisa diraih. Dalam hal ini kita bisa melihat kaki depan dari fetus, maka kita fiksasi terlebih dahulu. Setelah kita fiksasi, untuk memudahkan kita dalam membantu kelahiran, kita tentunya membutuhkan bantuan alat, yaitu namanya introducer Bangkok. Nah, kita masukkan introducer Bangkok ke dalam sini, lalu kita posisikan di bawah leher fetus. Sehingga demikian. Nah, lalu bagaimana kita membantu proses kelahirannya? Nah, kita posisikan kepala fetus dengan gerakan kombinasi traksi tali dan retropulsi leher. Gerakan ini dilakukan secara repetitif dan atau berulang kali hingga didapatkan posisi demikian. Kita retropulsi dan kita traksi. Nah, sehingga posisinya menjadi habitus abnormal, vertex cephalocervicalis dengan os frontal menyentuh os pubis dari induk. Nah, lalu kita posisikan lagi dengan retropulsi os frontal dan raih os mandibula hingga posisinya terletak di pelvis inlet dari induk. Gini. Jadi kita retropulsi os frontalnya dan sekaligus meraih os mandibulanya dari fetus. Nah, sehingga kita bisa mendapati bahwasannya kepalanya sudah keluar dari pelvis inlet. Nah, setelah muncul kepala, setelah muncul dari kepalanya fetus, kita segera fiksasi supaya tidak terjadi fleksi kembali ke posisi yang tidak diinginkan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Nah, selanjutnya kita bisa mengeluarkan kaki sinister. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama adalah masukkan tangan dengan meretropulsikan skapula sinister. Nah, setelah kita meretropulsikan skapula dari fetus, kita mentraksi radius ulna. Setelah kita traksi radius ulna, kita retropulsi karpal dan raih metakarpal. Lalu kita traksi dan meraih digiti dengan menutup dengan tangan kita sendiri agar tidak merobek saluran reproduksi dari induk. Nah, kita traksi terus sampai keluar. Nah, setelah keluar, kita bisa memfiksasi kaki sinister dari fetus. Setelah terfiksasi, kita bisa melakukan penarikan fetus hingga keluar.
akhirnya bisa terkeluarkan dengan sempurna. Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kasus ini yaitu kita mendapati fetus bahwasanya dalam posisi cephalo-ilial sinister dengan situs transverso dorsal. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya ini transverso dorsal? Nah, kita hanya bisa melihat punggungnya dari fetus dan tidak ada ekstremitas yang keluar dari pelvis inlet induk. Maka apa hambatannya? Maka tidak ada ekstremitas untuk difiksasi. Nah, caranya yang pertama kita bisa memasukkan introducer bengkok, lalu menyelipkannya melilit tubuh dari fetus. Nah, setelah seperti ini, kita bisa memerlukan bantuan dari rekan kita untuk mentraksi tali dan kita melakukan gerakan kombinasi retropulsi tubuh posterior fetus untuk memposisikan fetus menghadap kita. Nah, seperti ini. Kita lakukan terus hingga fetus dalam posisi cranio-ilial sinister, habitus abnormal, vertex cephalo-cervicalis. Nah, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita bisa mengeluarkan kepala fetus terlebih dahulu dengan cara memasukkan introducer bengkok untuk melilit leher dan traksi tali dikombinasikan dengan retropulsi leher dekat tubuh. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita bisa melihat os frontal dari fetus, kita bisa mengeluarkan kepalanya dengan cara meretropulsikan os frontal dan meraih os mandibula dan meletakkan kepalanya di pelvis inlet induk. Jadi kita retropulsi dan kita traksi dari os mandibula untuk mengeluarkan kepalanya. Nah, setelah kepalanya sudah keluar, kita bisa melakukan fiksasi dari kepala. Setelah kepalanya terfiksasi, langkah selanjutnya apa? Yaitu kita harus mengeluarkan ekstremitas dari fetus. Caranya kita melakukan pengeluaran ekstremitas bagian sinister dulu, lalu diikuti oleh pengeluaran dari dexter. Nah, caranya yaitu kita retropulsikan skapula dan mentraksikan radius ulna. Kita retropulsikan skapula, lalu kita mentraksi radius ulna. Jangan lupa untuk menutupi digiti dengan tangan kita. Kita traksi sehingga kakinya keluar. Kita lakukan hal ini sampai kedua kakinya telah keluar, lalu kita fiksasi. Namun alangkah baiknya setelah kakinya sudah muncul, kita fiksasi terlebih dahulu. Nah, kita lakukan fiksasi kembali ke kaki yang masih belum keluar. Kita keluarkan terlebih dahulu, kita retropulsikan skapula dan traksi radius ulna hingga kakinya keluar yang bagian dexter.
Kita fiksasi. Setelah kita fiksasi, kita masih belum bisa mengeluarkan fetus karena posisi fetus sekarang masih dalam kondisi miring. Nah, bagaimana cara untuk memposisikannya? Kita memerlukan bantuan dari alat, yaitu namanya camber torsion fork untuk rotasi fetus 90 derajat, sehingga fetus itu dalam posisi yang kita inginkan, yaitu dorsosakral longitudinal anterior. Nah, anggap saja kita sudah merotasikan fetus 90 derajat. Nah, setelah sudah yakin kita sudah merotasikan fetus, kita bisa melakukan penarikan fetus untuk mengeluarkannya dari induk. Kita tarik.